Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai tugas pribadi di soal kasus 3 yaitu mengenai cost of capital. Di dalam soal disebutkan bahwa terdapat laporan posisi keuangan PT Rekayasa Keuangan per 31 Desember 2018 dari aset, short term liabilities, long term liabilities, dan stockholder equity. Kemudian juga diberikan penjelasan data keuangan tambahan, harga pasar saham biasa saat ini sebesar 14.000 per saham. Dividen yang dibayarkan untuk saham biasa tahun 2018 1.400 per lembar saham. Kemudian tingkat pertumbuhan dividen saham biasa tahun selanjutnya bersifat konstan dengan rate 6%, kemudian laba ditahan, opportunity cost-nya sama dengan biasa di pasar, harga pasar saham preference saat ini sebesar 15.000 per lembar saham, euro kupon bond PT Rekayasa jatuh tempo 5 tahun lagi dengan par sebesar 10 juta, dan market value-nya sama dengan nilai tercatatnya. Pajak penghasilan sebesar 25%, hitunglah biaya utang setelah pajak, biaya saham preferen, biaya saham biasa, dan weighted average cost of capital. Oke, sebelum kita bahas ya, kita lihat di sini, di bagian short term liabilities, long term liabilities, dan stockholder equity ini merupakan financial structure. Kemudian untuk yang akan kita kerjakan adalah mengenai capital structure. Jadi kita harus melihat mana yang jadi bagian dari capital structure. Kalau kita lihat di sini, di short term liabilities terdapat notes payable. Ada interest rate-nya 10%, berarti notes payable di sini akan masuk ke dalam interest bearing debt yang menjadi bagian dari capital structure. Sehingga nanti kalau saya jelaskan, dapat saya sebutkan bahwa nanti dari notes payable, kemudian long term liabilities dan stockholder equity ini adalah capital structure yang akan kita cari. Berapa cost of capital-nya. Ya, berarti di sini adalah cost of capital. Ini capital structure. Oke, setelah kita tahu capital structure-nya, kita akan menghitung cost of capital-nya. Kita mulai dari cost of debt dulu. Cost of debt yang bagian notes payable. Karena dia adalah private debt, maka cost of debt-nya adalah sama dengan interest rate-nya, yaitu 10%. Sehingga KD after tax-nya adalah 10% dikalikan dengan 1 min T. T-nya tax-nya 25%. 7,5%. Kemudian yang berikutnya cost of debt dari obligation under financial lease. Jadi di sini finance lease ya. Finance lease. Sama dengan cost of debt NP karena dia adalah private debt, maka KD-nya akan sama dengan 12%. Oke, sehingga KD after tax-nya adalah 12% dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan tax rate-nya 25%. Berikutnya bond, ya, bond payable. KD-nya dia akan kita cari berapa YTM-nya. Di dalam soal disebutkan bahwa bond adalah zero coupon bond, berarti tidak ada pembayaran kupon. Sehingga kalau kita masih ingat rumus value bond sama dengan sigma dari kupon payment dibagi dengan 1 plus YTM dipangkat dengan T, ditambah dengan par value dibagi dengan 1 plus YTM pangkat T, maka market value bond di sini ya, value bond di sini akan sama dengan present value dari par ya, par dibagi dengan 1 ditambah dengan YTM dipangkat dengan T di sini. Diketahui dalam soal bahwa market value-nya sama dengan nilai tercatatnya. Jadi di sini value bond-nya adalah sebesar 8044123, 8.044.000. Kemudian par value-nya adalah 10 juta.
Karena value bond itu sama dengan PV dari par dibagi dengan 1 plus CTM pangkat T, maka 8 ya di sini ya value bond di sini. Berarti di sini VB sama dengan par value dibagi dengan 1 ditambah YTM dipangkat dengan P. Sehingga nanti 1 plus YTM dipangkat dengan T di sini akan menjadi sama dengan ya. Sama dengan dulu, sama dengan par dibagi dengan value bond. Oke, berarti di sini nanti 1 plus YTM dipangkat dengan 5 sama dengan parnya 10 juta dibagi dengan 8.044.000. Oke, saya bagi dulu. Hitung ya. Yaitu sebesar sehingga saya akan pangkatkan 1/5 ya. Pangkatkan 1/5 biar menjadi 1 plus YTM. Oke. Pangkat 5-nya hilang, kemudian kalau pindah menyeberang ke arah kanan setelah sama dengan, ya, berarti dia akan menjadi 1/5. Berarti di sini akan menjadi 1,243 dipangkat dengan 1/5. Jadi di sini dipangkat 1/5. Oke, ini ketemunya 1,044 sekian ya. Sehingga di sini 1 plus YTM itu sama dengan 1,0445. Hingga YTM-nya sama dengan 1 sama dengan 1,0445 dikurangkan dengan 1. Sehingga akan ketemu atau dalam persennya ini ya, saya langsung dalam persen. 4,45%. Kemudian kita hitung berapa YTM after debt-nya. After tax, maaf, after tax. Berarti ini dikalikan dengan 1-25%. Ketemu 3,34%. Ini yang kita hitung. Ya, kita sudah cost audit-nya. Sekarang kita lanjut berapa biaya saham prefernya. Ini berarti di sini cost of preferred stock. Ya, saya singkat saja. Nih. Diketahui market value preferred stock adalah 15.000. Kemudian parnya, kita lihat di sini par ya 10.000. Kemudian dividennya 10%. Sehingga DPS ya, dividen preferred stock-nya 10% dikalikan dengan 10.000. Untuk menghitung KPS-nya adalah D dibagi dengan market value PS-nya. Berarti ketemunya 6,67%. Ini ya, saya kasih warna kuning deh. Ini yang dicari. Yang terakhir, cost of common stock. Karena yang di sini diketahui dividennya, tadi di sini kan dividen tahun 2018, ini laporan 2018. Maka D0-nya adalah di sini 1.400. Kemudian par value-nya adalah 3.500.000.
maaf, ini nilai ya, maaf, ini saldo common stock-nya, maaf. Kemudian par-nya berarti 3,5 juta dibagi dengan maaf, par-nya ya, par-nya 5.000. Outstanding stock-nya, jumlah saham beredarnya, saya membutuhkan untuk menghitung market value-nya nanti, dibagi dengan 5.000, ada 700 lembar. Growth-nya diketahui di sini adalah 6%. Sehingga dividen tahun berikutnya D1 di sini adalah 1.400 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 6%. Kemudian kita akan bisa menghitung KCS-nya. Rumusnya kan D1 dibagi dengan price ditambah dengan G. Jadi di sini KCS-nya adalah D1-nya 148 dibagi dengan harga saat ininya. Ini belum dikasih tahu ya. Saya hitung dulu. Price-nya atau market value-nya di sini dijual 14.000. Ya, 14.000. 14.000. Berarti KCS-nya sama dengan 1.408,48 di sini dibagi dengan price-nya ditambah dengan G. Ketemunya adalah 16,6%. Ini temu, saya kasih warna kuning. Sekarang kita akan menghitung bobotnya ya. Saya gambar di sini bahwa capital structure-nya terdiri dari notes payable, kemudian finance lease ya, finance lease, kemudian ada bond payable, kemudian ada private stock dan ada common stock. Oke. Kemudian kita hitung market value-nya karena di dalam capital structure yang kita hitung adalah market value-nya. Notes payable karena dia private berarti nilainya sama, notes payable-nya 4.500.000. Finance-nya juga sama, yaitu 2.750.000. Bond payable-nya juga sama, karena di market value-nya sama dengan carrying value-nya. Private stock-nya, kita lihat dulu di sini, di private stock, par-nya 10.000, ya, kemudian jumlah tercatatnya, saldonya saya tulis di sini ya, adalah 2740. Sehingga outstanding stock-nya adalah 2740 dibagi dengan par-nya. 274. Sehingga market value dari private stock adalah 274 dikalikan dengan harga saham saat ini. Berarti di sini market value-nya adalah 410. Kemudian common stock. Common stock-nya tadi sudah diketahui ya, outstanding stock, kemudian price-nya 14.000, sehingga market value dari common stock adalah 700 dikalikan dengan 14.400. Yang perlu kita ingat, harga pasar dari saham, ya, berarti di sini karena ada pasarnya, dia harga pasar itu akan mewakili dari stockholder equity. Jadi stockholder equity terdiri dari common stock, kemudian ada return earning, ada share premium. Itu kalau dijumlah itu akan sama dengan diwakili dengan harga price-nya atau harga saham yang beredar. Berarti common stock-nya di sini sebesar 9.800.000. Kemudian kita jumlahkan ya, sama dengan
29. Kemudian kita hitung bobotnya. Bobotnya berarti masing-masing notes payable kita bagi dengan total capital structure-nya. Kemudian saya presentasikan di sini. Kemudian tadi cost of capitalnya, yang NP berarti yang sudah after debt, kemudian finance lease juga yang sudah after debt, bondnya juga yang sudah after tax ya, setelah after tax, kemudian private stock-nya tadi 667, yang terakhir 16,6. Sehingga nanti bobot dikalikan W dikalikan dengan COC adalah ini, kita kalikan. Dalam bentuk persentase juga, maka akan ketemu berapa WA CC-nya kita jumlahkan. Jumlahnya WACC 9,43%. Oke, jadi ini adalah jawabannya, WACC-nya. Demikian penjelasan bagaimana mengerjakan soal yang cost of capital. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.